5.700. Ini saya masih ada event di YouTube nih bareng Detik Rooftop. Jadi sekalian nih mereka lagi bahas kripto. Oke, berapa kira-kira akun mereka berapa sih? Di angka berapa? Karena yang rupiah yang 30% itu kapitalisasi. Ngomongnya sambil pelan-pelan nih. Ada di YouTube juga. Rahasia dapur ya? Ya, IHSG-nya lagi mantul ya teman-teman ya. Seperti yang kita bahas kemarin, sekarang supportnya lagi kuat banget. Artinya kan kita bisa ngukur kira-kira apakah mereka memang maksain atau enggak, karena kalau ngukur pakai zaman saya dulu umur segitu sih masih belum ada uang nganggur atau uang dingin sih sebenarnya, masih banyak cita-cita dan harapan untuk beli macam-macam ketimbang bisik-bisik ya. Itu kan udah kebutuhan. Kita dengerin dulu ya diskusi kriptonya. Ntar aku update. Kayaknya mau pamit karena waktunya sudah hampir habis. Masih ada kegiatan mengedukasi yang lain di tempat lain barangkali Mbak Ellen ya. Ini saya sambil nyalain sih, jadi bisa dengerin Detik di rooftopnya juga. Oh gitu. Boleh lah kalau misalkan mau lanjut sedikit. Join teman-teman yang lain. Tapi barangkali bisa kasih tips how to be a wise investor di crypto aset ini. Nomor satu, supaya tadi kan sempat ditanya gimana caranya biar nggak serakah ketika trading atau investasi. Sebenarnya caranya sih satu, jangan kebanyakan kumpul komunitas ya. Jadi nanti kalau dengar si A, si B, si C cuannya segini panas pasti gitu. Yang kedua, balik lagi ke aset alokasi itu tadi. Kalau udah tentuin uangnya di awal sekian ya, jangan ditambah-tambahin terus. Kemudian mesti ngerti setidaknya sedikit tentang analisis teknikal, baik pakai MA default dari biggest exchange salah satunya. Kalau di Indonesia juga yang di sini ada ikut di event ini juga ya. Terus kemudian jangan lupa juga kalau misalkan udah realisasikan keuntungan, sebagian dari keuntungan tuh ditarik jadi duit beneran, jadi rupiah beneran. Karena saya sendiri mengalami ya waktu itu cuan lumayan besar tuh dari koin yang tadi dipom-pom sama Elon Musk. Karena nggak enak, ini Instagramnya udah nyala. Kalau saya sebut nanti dikira Elon May ngepom-pom di Indonesia, kan nggak enak. Oke, jadi waktu itu saya sempat cuan lumayan gede, sekitaran 300% dalam beberapa hari aja. Di kripto memang kenceng. Nah, tapi setelah itu duitnya saya nggak tarik terus kemudian buat trading lagi, jadi cuannya memang agak berkurang gitu. Jadi itu pelajaran juga. Sekali lagi teman-teman, tanggung jawab investasi dikembalikan pada diri sendiri, baik investasi kripto maupun saham maupun apapun juga. Jadi stay safe and stay healthy juga buat semuanya. Oke, Mbak Ellen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses buat Anda, sehat-sehat selalu. Kapan-kapan kita undang lagi untuk ngobrol ya. Selamat Saya nggak mau malam. mengganggu jemaah Ellen May di tempat lain, nanti mereka marah-marah. Ini Enggak gua lah. mau ngomongin soal saham, lo lagi ngomongin kripto lagi. Gitu. Itu seneng kok. Jadi, Selamat malam Bapak Wamen Kemendak, Pak Dr. Jerry, Pak Bima, Pak Bagas, Pak Arnold, dan juga Mas siapa Mas dari Detik, Mas? Alvito. Mas Alvito. Oke, selamat malam. Thank you. Malam, terima kasih Mbak Ellen. Bye. Oke, kita lanjut. Oke, akhirnya saya balik ke Instagram Live. Ya, saya bahas saham dulu ya. Jangan bahas kripto terus, karena sahamnya ini lagi ada banyak peluang juga, ada beberapa peluang. Oke. Aku mau highlight, kita balik ke saham dulu ya. Kalau yang mau bahas kriptoan nanti aja. Aku mau highlight untuk IHSG hari ini. Sempat breakdown lumayan tadi, low-nya di angka 5782 dan balik ke level closing kemarin sekitaran 5834-an. Nah, gimana sih saya melihat IHSG ini? Masih agak beresiko sebenarnya ke area support 5700. Ini saya ngomong yang nggak enaknya dulu aja supaya teman-teman semuanya juga waspada ya, supaya nggak sampai
maksudnya jangan belum waktunya euforia dulu. Nah, jadi 5.700 ini merupakan area support yang sangat kuat. Tapi di area ini merupakan area yang sangat murah banget juga gitu. Seperti yang terjadi pada tanggal 1 Februari kemarin, itu IHSG sempat terendah 5735 dan mantul kencang banget. Nah, apakah akan terjadi pantulan tinggi di area-area sekarang ini, di area IHSG di bawah 5.800? Let's see. Yang kalau kita lihat hari ini juga terjadi pantulan. Nah, kemudian apa nih yang potensial ya dalam jangka pendek? Apa yang potensial? Kita lagi highlight kembali untuk komoditas. Jadi komoditas tuh udah saya sebut, udah saya highlight beberapa kali, beberapa waktu ya. Di antaranya waktu itu saya sempat bahas tentang pulp and paper, ada coal, ada oil juga. Nah, saat ini saya mau bahas untuk metals, balik ke metals lagi. Harga tembaga atau harga koper ini naiknya lumayan tinggi gitu. Nggak ada suaranya, masa sih nggak ada suaranya? Harga tembaganya naik lumayan tinggi hari Selasa, dan ini ada beberapa emiten yang bakalan kedampak apa, yang salah satunya kedampak adalah Medco, tapi tadi naiknya juga udah lumayan cepet. Kita watch untuk emiten lain yang juga potensial untuk kedampak dari coal ini adalah MDKA. Ya, MDKA ini potensial teman-teman, kita mulai watch lagi untuk MDKA karena harga kopernya terus naik. Dan selain itu metals yang lain seperti contohnya Antam Tins, Inco, dan Harum itu juga potensial. Nah, Harum Energy ini selain ada coal, dia juga ada nikel dan juga ada koper juga. Patternnya juga menarik untuk Harum, jadi boleh di watch untuk Harumnya. Happy birthday belum? Nggak ada suara nggak? Oke. Terus selain Harum, yang menarik ada Tins ini tadi juga kena support di MA50 dan mulai aktif. Disclaimer teman-teman ya, jadi reviewnya ini, review yang saya kasih ini bukan sebagai perintah beli dan jual, mesti teman-teman antisipasi juga gitu. Oke. Bentar ya teman-teman ya, aku agak distracted dikit tadi. Oke, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh investor asing. Saat ini investor asing lagi banyak beli obligasi Asia ya, selama 11 bulan berturut-turut. Ya, jadi di bulan April kemarin kita lihat masih banyak beli obligasi Asia karena hal ini kenapa terjadi, karena dikarenakan aktivitas ekonomi yang sudah mulai recover di Asia dan juga adanya penurunan imbal hasil 10 tahun US Treasury bond yield di Amerika sana. Terus kita ngelihat juga untuk masih dari komoditas, harga emas masih berpotensi untuk menguat juga teman-teman. Sekali lagi kalau yang berkaitan banget itu MDKA, jadi kita masih watch untuk MDKA-nya. Bentar lagi ada rebalancing MSCI tanggal 1 Juni, jadi market mungkin bakalan agak volatile deket-deket tanggal itu ya. Terus topik utama hari ini, vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong bagi karyawan swasta itu udah mulai berlangsung hari ini gitu. Jadi dimulai dari 19 perusahaan. Apakah hasilnya akan bagus atau enggak? Efikasi dari vaksin yang dipakai Sinopharm ini 79% dan sebanyak 7,5 dosis vaksin. Ya, kita lihat aja hasilnya nanti gimana ya. Hopefully juga akan baik. Kalau saya lihat investor besar ini mereka juga masih menunggu laporan keuangan kuartal 1.
Oke, habis libur Lebaran COVID gimana? Nah, ini data yang didapat dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memastikan kasus virus corona ini udah mulai katanya sih masih terkendali, cuman kita lihat gimana ya. Oke, saya akan balik lagi ke bahas sahamnya satu persatu. Ada beberapa saham yang lagi berada di area support, tapi ini sekali lagi teman-teman bukan rekomendasi, bukan perintah beli dan jual. Saya cuma mau nge-highlight aja untuk RALS, dia lagi kena support kuatnya di MA 200. Kemudian juga LPPF yang tadi sempat kena support dan mantul. LPPF lebih cakep, meskipun fundamentalnya sebenarnya RAS lebih cakep secara cash flow-nya, tapi secara teknikal LPPF ini dia lebih uptrend dan juga dia nurut banget dengan moving average 20, jadi gampang untuk dilihat gitu. Dan dia mantul di MA 20, volume transaksinya juga lumayan cukup tinggi gitu. Terus ada lagi saham-saham yang masih di area support yang kemarin udah turun lumayan banyak, yaitu ada Carun Bokpan. Carun Bokpan ini juga lagi di support banget ya. Habis lebaran memang permintaannya agak berkurang, tapi secara teknikal di support, jadi mungkin bisa untuk jangka pendek. Disclaimer juga teman-teman ya, ini di area 6.400-an. Oke teman-teman, saya mau share di IM-Trade ada sesuatu yang baru, yaitu kita mulai ada konten-konten gratis. Jadi nggak semuanya premium, ada konten-konten freemium yang bisa digunakan oleh teman-teman yang terutama masih pemula untuk belajar. Setiap hari kita akan mulai perbanyak untuk konten gratisnya ya. Jadi everyday you can learn something new. Hari ini nanti entah udah atau belum ya, kayaknya dinaikin. Jadi kita kasih edukasi tentang saham, masih lebih banyak saham, tapi karena tingginya permintaan untuk edukasi cryptocurrency, kita ada kasih edukasi untuk kripto juga gitu. Jadi kita hari ini ada update untuk 10 kripto terbesar gitu. Oke, jadi download aja di Android dan juga iOS ya. Download aja di Android dan iOS, dan setiap hari kita akan usahakan untuk post konten yang bermanfaat. Oke. Perusahaan nikel yang diskon apa? Tadi sebenarnya saya udah bahas beberapa metals ya. Yang menarik buat saya sih tadi sebenarnya metals itu ada MDKA dan juga ada TINS. Harum juga menarik. Inco hari ini juga kena support MA 100, tapi Inco ini udah naik kekencangan. Jadi kalau misalkan untuk trading, untuk buy on weakness agak-agak riskan gitu. Oke, aku mau invite teman-teman siapa yang mau nge-live bareng aku. Sambil nunggu teman-teman yang mau nge-live bareng saya mau update dikit tentang kripto, dan ini bukan rekomendasi juga teman-teman semuanya. Kalau nanya kripto ini gimana sih regulasinya, kalau di Indonesia sih diatur di bawah Kemendak gitu ya. Jadi sebenarnya kripto ini memang diciptakan supaya tidak diregulasi, bebas dari regulasi gitu, tapi kenyataannya diregulasi juga. Kalau di Indonesia di bawah Kemendak, nah bukan di bawah OJK. Kalau OJK lebih ke perbankan dan juga pasar modal gitu. Oke, aku akan bahas dikit tentang kriptonya sebelum kita lanjutin yang lainnya secara teknikal aja. Baik investasi saham maupun kripto maupun apapun, semuanya tanggung jawab investasi ada diri sendiri, dan nomor satu yang paling penting adalah aset alokasi nomor satu, yang itu akan saya ulang-ulang terus. Nomor 2 adalah cash is the king. Jangan abisin modalnya untuk all in di satu instrumen aja, atau satu koin atau satu saham. Kita harus punya cash, kalau misalkan ada apa-apa, kita ada peluang, kita masih ada gitu. Oke, aku cuma mau update secara teknikal dikit. Aku nggak terlalu update banyak untuk fundamental kripto, cuman ETH atau Ethereum ini merupakan satu koin yang lumayan besar juga ya. Jadi di sini lagi di area support yang cukup kuat, yaitu MA25 daily. Jadi bisa digunakan untuk pantulan jangka pendek, maksimal sih di area 3.400-an ya untuk belinya, dan ini dikasih diskon lagi malam hari ini. Kemudian yang lain Cardano atau ADA USD. Aku pakainya USDT ya. Mau pakai versi apa juga sebenarnya bisa sih. Cardano ini juga lagi diskon ya teman-teman, lagi di area support juga.
Kalau mau trading jangka pendek juga bisa. Kalau saya di kripto ditanya apakah akan simpan jangka panjang, bicara tentang simpan jangka panjang, kita harus paham tentang story atau fundamental untuk jangka panjang. Sedangkan kalau jangka panjang, saya masih lebih paham di saham. Jadi kalau di jangka panjang, saya masih akan hold untuk saham gitu. Kalau kripto masih trading aja. Kemudian satu lagi yang lagi masih di area support, sebenarnya bukan di support kuat banget, ini ada Doge USDT. Doge USDT ini supportnya sekitar area 045. Ya nyicil aja kalau misalkan mau trading. Disclaimer semuanya ya teman-teman ya, banyak yang nanya BBKP-nya breakdown. Hari ini tadi ada satu candle reversal, tapi kalau aku perhatiin jangan dulu deh. Jadi tadi udah aku sebutin beberapa saham yang ada di area support, teman-teman watch aja dulu. Terus RALS tadi aku udah bahas juga ya untuk RALS ya. Terus ya XRP breakout, MTrade baru aja infoin untuk profit taking XRP, profitnya sekitar 10-17%, nggak banyak sih tapi lumayan lah. BJTM gimana? Banyak yang nanya juga untuk BJTM. BJTM-nya juga sama, kemarin habis breakdown, stay away dulu sementara. Terus TKIM dan INKP, nah ini yang saya udah sebut beberapa waktu kemarin. TKIM sih ini lagi di support minornya, kalau aku perhatikan masih bisa menguat dalam jangka menengah, jangka pendek lagi sideways kecil lah, tapi masih bagus untuk TKIM dan INKP. Disclaimer juga teman-teman. Sekalian saya bahas INKP-nya ya. Jadi dua ini termasuk yang menarik buat saya sih. INKP juga sama, udah koreksi normal aja. Oke, siapa yang mau nge-live bareng saya? Live request, go live area. Halo. Wah, hilang. Go live with Faisal. Ini random approve. ASA, banyak yang nanya ASA juga. Ya, sambil nunggu yang live ready, ASA sekarang lagi konsolidasi, teman-teman. Wait and see dulu ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, saya Faisal di Cimahi. Oke, mau nanya apa Faisal? Nanya ini sih sektor apa? Consumer kayak MAPI, RALS. MAPI ya, Mitra Adi Perkasa ya. Sebentar. MAPI-nya masih sideways sih, dia lagi di support. RALS-nya juga di support, tapi kayaknya yang mandulan lebih kencang bakalan RALS duluan. Dari kalau saya boleh tambahin satu lagi secara teknikal jangka pendek, LPPF yang paling cakep chartnya. Jadi ya tapi bukan waktunya beli lagi. Kalau misalkan punya mungkin boleh hold dan siap-siap profit taking untuk si LPPF. Ini posisinya MAPI dan RALS punya berapa? Maksudnya baru punya atau baru mau beli? Udah punya sih. Udah punya dan cukup dalam juga minusnya. Oke. Rencananya mau diinvest atau di trading? Invest. Buat Invest, jangka ya? panjang. Kalau jangka panjang sih sebenarnya kalau dua ini sifatnya siklikal ya, bukan yang jangka panjang banget. Kalau saya mau beli dan simpan ini, investnya mungkin beberapa bulan aja gitu, sampai di kuartal ketiga itu masih bisa recover gitu ya. Tapi kalau buat sampai yang tahun-tahunan, prefer saham-saham defensif yang sekarang lagi murah, kayak ICBP. Happy birthday terus belum, woi? Ini komen-komennya. Ya itu sih. Jadi mungkin nanti kalau ada technical rebound atau naik boleh kurangin posisi dulu gitu biar nggak kebanyakan. Oke? Oke. Terus itu lagi Ya. ICBP saya nyangkut di 8850. Bentar ya, aku cek ya. 8850 mah deket, nggak apa-apa. Kalau buat investasi jangka panjang mah biarin aja, nggak apa-apa kok ICBP, baik-baik saja dia. Ya. Oke. Jadi tenangkan hatimu.
Ini pada oke oke. Oke, aku ke audiens yang lain ya, yang request. Ada Desi Florida Manurung. Banyak yang nanya Elsa. Banyak yang nanya Elsa. Oke, let's see Elnusa. Elsa lagi sideways, Halo, ya supportnya. Halo, sebentar ya Pak ya, aku bahas Elsa dulu ya. Elsa lagi sideways, sekarang lagi di support teman-teman yang punya Elsa, resistannya ada di area 356. Elsa selama di atas angka 320 itu masih boleh hold teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat komoditi ini udah mulai booming lagi, jadi permintaan minyak di Amerika juga udah mencapai angka sebelum COVID, demand-nya tinggi, supply-nya juga terbatas, jadi masih bisa menguat gitu. Oke. Mau nanya apa Pak? Dengan siapa di mana? ya selamat malam Ibu Ellen. Ini dengan Andi, saya di Bogor. Ya, gimana Pak? Eh, ya, saya pengen tanya ada dua nih. Yang pertama tentang fundamental Sril. Saya kan udah ngamati Sril 3 bulan terakhir ya. Dia kan memang downtrend terus 3 bulan terakhir. Juga sama drama PKPU-nya. Dan Betul. yang terakhir yang masalah MTN itu ya nggak bisa dibayar. Nah, cuman saya sendiri sih mencermati kayaknya ini hanya drama singkat doang ya, karena kan saya coba cek juga LK-nya belum keluar. Mudah-mudahan akhir Mei ya. Tapi kalau dari pandangan Miss Ellen sendiri gimana ya? Kira-kira untuk Sril? Oke. Oke. Jadi kalau Sril sendiri kita sempat jualan di 16 April kemarin. Sebenarnya sempat masuk ke salah satu portfolio kita. Tapi kita keluar di 16 April karena alasannya ya dia beban bunganya lumayan gede ya. Jadi ada problem yang tadi Bapak sebutkan juga gitu. Dan setelah itu memang trennya turun. Jadi saya nggak tahu sekarang Bapak lagi posisi punya atau enggak. Saya sih punya, dan aset alokasi saya itu masih 20% dari Porto. Nah, kalau saya sendiri sih kemarin memang berpikiran ini layak saya kolek gara-gara isunya itu kan nggak terlalu belum terlalu clear gitu kan, masih abu-abu mengenai bunga dan posisi cashnya segala macam kan, karena terakhir juga laporan yang di 2020 kan labanya juga masih oke, meskipun pendapatan compare untuk pendapatan bersihnya itu di bawah 2019 ya. Cuman ya itu menurut saya itu masih layak, cuman saya nggak tahu, makanya saya pengen confirm sama Bu Ellen bagaimana. Ya, jadi kita mesti ngelihat appetite dari big investor juga ya, karena kemarin ada berita tentang hutang, terus dia ada isu tadi PKPU itu tadi, big fund mereka cenderung buat lepas, jadi kayaknya agak lambat buat naiknya dan trennya sekarang juga agak turun gitu. Jadi mungkin bisa rebalancing lagi portfolionya mungkin ke saham-saham yang secara fundamental saat ini mungkin lebih solid dan valuasinya juga lebih murah gitu. Contohnya nih sekarang yang lagi murah banget valuasinya kalau buat long term investing, sama-sama long term investing, ICBP nggak naik-naik, valuasinya murah banget, dan ya instead of buying the second liner stocks ya, kalau mau long term investing better di situ gitu. Ya itu opini saya aja ya, mungkin bisa lihat-lihat saham yang lain juga. Kalau buat yang second liner, saya ngelihatnya komoditas masih lebih menarik. Misalnya kayak tadi pulp and paper, itu juga masih murah. Terus kemudian coal dan juga CPO, ya. Oke, yang kedua, maaf kalau masih boleh bertanya ya, Bu Ellen. Untuk Pegas sendiri kemarin saya masih serok di 1150 ya. Cuman kan emang asing lagi banyak ngelepas, cuman saya lihat di berita kan nggak ada sentimen yang menguatkan kenapa mereka harus ngelepas ya. Kira-kira apa ya, siapa tahu Bu Ellen punya informasi yang ini lebih lagi, boleh di-share nggak? Sebenarnya kalau Pegas sendiri, berita tentang Pegas ini juga sentimennya tadi mungkin mirip dengan Sril juga ya. Semuanya tuh udah terpampang gitu. Di media juga udah banyak gitu. Nah, kalau bicara tentang
fundamental sektor komoditas kita mesti ngelihatnya dari yang pertama dari harga komoditas itu sendiri ya, kemudian yang kedua permintaan komoditas ini banyak atau enggak, demand and supply-nya gimana, baru kemudian yang ketiga yang terakhir adalah perusahaan tersebut manajemennya kayak gimana gitu. Nah kalau Pegas sendiri menurut saya ini sekarang memang downtrend, semuanya lagi downtrend, masih agak slow juga naiknya gitu. Kalau komoditas saya lebih prefer ke metal sih ya saat ini seperti yang saya bahas tadi. Oh, oke. Ya oke deh, Bu Ellen, itu aja. Oke. Ini saya lihat di komen kayaknya ulang tahun ya Bu Ellen ya. Happy birthday ya. Belum ya. Kecepatan ya. Belum, kecepatan. Nanti kalau gitu. Sahamnya nggak boleh merah. Siap. Oke, makasih ya. Thank you Pak. Selamat malam. Ya. Siapa yang mau ngobrol lagi? Selamat malam. Siapa mau ngobrol lagi bareng aku? Siapa mau ngobrol bareng aku? Kalau nggak ada, ya udah ya teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Semoga live aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan selamat beristirahat. Salam profit. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa download M-Trade-nya ya, karena kita mulai banyak artikel-artikel dan juga konten-konten edukasi gratis. Setiap hari kita akan buat yang baru terus. Good night everyone.